Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 12 IPA 11 akan menjelaskan materi tentang tahapan atau proses dari sintetis protein. Apa itu sintetis protein? Sintetis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Secara ringkas, dapat diartikan sebagai proses tahapan DNA menjadi messenger RNA atau biasa disebut dengan RNA duta, mRNA. Kemudian mRNA akan membentuk protein. Pada sintetis protein terdapat dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Pertama, tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi adalah proses perubahan DNA menjadi mRNA. Tahapan ini terjadi di inti sel atau nukleus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya transkripsi. Berikut adalah gambar tahapan transkripsi RNA. Dalam transkripsi RNA terjadi di DNA gen. Pada DNA gen terdapat dua rantai yang saling berikatan atau biasa disebut dengan double helix. Di ujung sebelah kiri, rantai 5 aksen berikatan dengan 3 aksen, dan di ujung rantai sebelah kanan 3 aksen berikatan dengan 5 aksen. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida yang disebut sebagai template. Ada enzim yang membantu dalam proses transkripsi tersebut, yaitu enzim RNA polimerase yang nantinya akan berfungsi sebagai pembuka DNA dan membentuk nukleotida RNA. Terdapat 3 tahapan dalam transkripsi RNA, yaitu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan inisiasi atau tahapan permulaan, dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada bagian promotor atau titik pangkal untuk memulai tahapan transkripsi. Kemudian, tahapan elongasi dimulai ketika enzim polimerase mulai bergerak untuk menuju ke titik terminator. Ketika enzim polimerase mulai bergerak, maka dia akan membuka rantai double helix menjadi terpisah, dan dia akan membentuk untayan-untayan nukleotida RNA dari arah 5 aksen menuju 3 aksen, 5 aksen menuju 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA duta atau messenger RNA seperti pada gambar berikut ini. Kemudian tahapan terakhir yaitu tahapan terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Ketika enzim polimerase sudah mencapai titik terminator, maka rantai yang sudah dilewatinya tadi akan kembali menutup dan membentuk semula seperti ikatan double helix lagi. Kemudian RNA polimerase akan terlepas dari DNA dan mRNA juga terlepas dari DNA gen dan akan bergerak menuju sitoplasma untuk melanjutkan tahapan translasi. Selanjutnya adalah tahapan translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul messenger RNA atau RNA duta menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun protein. Tahapan ini terjadi di ribosom. Pada proses translasi melibatkan transfer RNA, messenger RNA atau RNA duta, dan ribosom RNA. Pada tahapan translasi juga memiliki 3 proses seperti pada tahapan transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.
pertama, tahapan inisiasi. Tahapan ini bermula ketika ribosom subunit kecil akan berikatan dengan RNA D di bagian start codon, yaitu AUG. Kemudian, RNA transfer akan membawa asam amino dan juga RNA transfer memiliki 3 basa nitrogen yang bersifat komponen dengan kodon atau biasa disebut dengan antikodon. Antikodonnya yaitu UAC. Kemudian setelah itu, ribosom subunit besar berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Ribosom unit besar ini memiliki 3 ruangan, yaitu situs E, situs P, dan situs A. Selanjutnya adalah tahapan elongasi. Elongasi adalah proses pemanjangan polipeptida. Di tahap ini, pengaktifan asam amino terjadi kodon demi kodon sehingga dihasilkannya rantai polipeptida semakin panjang akibat penambahan asam amino. Bermula ketika ribosom subunit besar memiliki 3 ruangan, yaitu situs E, situs P, dan situs A. Setelah itu, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode pada situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai RNA tersebut. Kemudian, RNA tersebut akan memasuki situs A. Asam amino yang berada di situs P kemudian akan terputus dan tergabung dengan asam amino di situs A. Seperti ini. Yang awalnya di situs P berpindah ke situs A. Ketika ribosom bergeser ke arah 3 aksen, maka situs P yang tidak memiliki asam amino akan berpindah ke situs E, dan situs A yang memiliki asam amino akan berpindah situs P, dan situs A akan mengalami kekosongan. Ketika situs E tidak memiliki asam amino, maka ia akan siap keluar untuk melakukan proses translasi lagi, dan situs A yang kosong akan dimasukkan kembali, dan situs A yang kosong akan dimasuki kembali oleh RNA transfer seperti tahapan pada awalnya. Begitu pula seterusnya sampai ketika berada di tahapan terminasi, yaitu ketika berada di bagian start codon. Tahapan terakhir yaitu terminasi. Tahapan ini terjadi apabila ribosom telah berada di stop codon atau codon akhir. Codon ini tidak akan memanggil transfer RNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepas atau release faktor yang menyebabkan ditambahnya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom seperti pada gambar ini. Kemudian, rantai asam amino yang terlepas dari ribosom akan siap dimodifikasi sehingga menjadi protein yang fungsional. Dan ribosom ini akan dapat memulai kembali proses tahapan sintetis protein. Dari penjelasan pada video sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sintetis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Sintetis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan translasi, yang mana masing-masing tahapan tersebut memiliki 3 tahapan lagi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terjadi ketika materi genetik pada DNA disalin menghasilkan RNA duta, dan proses ini terjadi di inti sel. Setelah dihasilkan RNA duta, maka RNA duta akan dibawa keluar menuju sitoplasma, tepatnya di ribosom untuk mengalami proses translasi. Pada tahapan translasi,
terjadi penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Pada proses ini dibantu oleh RNA transfer yang bertugas untuk membawa asam amino. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang sintesis protein. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.